Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai aset tetap berdasarkan PSAK 16, khususnya terkait perolehan dan juga pelepasan aset tetap. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan pengertian aset tetap, pengakuan dan juga pengukuran, cara perolehan, biaya setelah perolehan hingga pelepasan aset tetap. Yang pertama itu pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional seperti produksi barang, penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, serta diperkirakan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama, digunakan untuk operasional perusahaan dan bukan untuk dijual kembali. Lalu kedua adalah memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga adalah memiliki masa manfaat. Yang ketiga adalah memiliki bentuk fisik atau berwujud. Contohnya aset tetap antara lain yaitu tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan juga peralatan kantor. Lalu yang kedua itu pengakuan dan juga pengukuran aset. Menurut PSAK 16, suatu aset tetap diakui apabila memenuhi kedua syarat. Yang pertama yaitu besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan dan mengalir perusahaan. Yang kedua yaitu biaya perolehan aset tetap diukur secara andal. Setelah memenuhi syarat tersebut, aset tetap diukur pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan ini mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai tujuan perusahaan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari beberapa komponen. Pertama, harga beli aset, termasuk biaya impor dan juga pajak yang tidak dapat dikreditkan. Lalu kedua adalah biaya langsung seperti biaya pengangkutan, instalasi, pengujian, dan juga biaya tenaga kerja yang terkait. Ketiga yaitu estimasi biaya pembongkaran atau restorasi lokasi jika ada kewajiban di masa depan. Sebagai contohnya, jika perusahaan membeli mesin, maka biaya pengiriman, pemasangan, dan juga pengujian mesin termasuk dalam biaya perolehan. Namun, tidak semua biaya dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap. Beberapa biaya yang tidak termasuk itu biaya perolehan antara lain itu biaya promosi produk baru, terus biaya grand opening, biaya pelatihan staf, biaya administrasi umum, dan juga kerugian operasional awal. Biaya-biaya tersebut langsung dibebankan ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Lalu aset tetap dapat diperoleh melalui beberapa cara. Pertama, pembelian tunai. Perusahaan membeli aset secara langsung dengan pembayaran tunai. Yang kedua yaitu pembelian gabungan. Misalnya perusahaan itu membeli tanah dan bangunan secara bersamaan. Harga total harus dialokasikan berdasarkan nilai wajar masing-masing aset. Lalu yang ketiga yaitu ada pembelian secara angsuran. Jika aset diperoleh melalui wesel atau utang jangka panjang, maka nilai aset diukur berdasarkan nilai sekarang pembayaran. Keempat itu melalui penerbitan saham. Perusahaan dapat memperoleh dengan melakukannya menggunakan saham perusahaan yang diukur berdasarkan nilai wajar saham atau aset. Setelah aset digunakan, perusahaan sering mengeluarkan biaya tambahan. Biaya ini dibedakan menjadi 2. Pertama yaitu biaya pemeliharaan dan juga perbaikan rutin. Biaya ini tidak menambah manfaat ekonomis. Biaya ini tidak menambah manfaat ekonomis aset sehingga langsung dibebankan. Contohnya servis rutin kendaraan perusahaan. Lalu kedua itu ada biaya yang menambah manfaat ekonomis. Biaya ini dikapitalisasi sebagai bagian dari aset. Misalnya, menambah kapasitas mesin, lalu memperpanjang umur manfaat gedung,
dan meningkatkan kualitas produksi. Sebagai contoh, jika gedung 2 lantai direnovasi menjadi 3 lantai, maka biaya renovasi tersebut dikapitalisasi. Lalu masuk ke pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap terjadi ketika aset tidak lagi digunakan atau tidak memberikan manfaat ekonomis. Pelepasan dapat dilakukan melalui pertama yaitu penjualan. Aset dijual kepada pihak lain, selisih antara harga jual dan nilai buku menghasilkan laba atau rugi. Lalu yang kedua itu pertukaran aset. Aset lama ditukar dengan aset baru, baik dengan atau tanpa tambahan kas. Yang ketiga yaitu pelepasan terpaksa. Misalnya aset terkena pergusuran untuk proyek pemerintah dan perusahaan menerima ganti rugi. Ketika aset dilepaskan, perusahaan harus menghentikan pengakuannya dengan cara pertama menghapus akun aset tetap, kedua menghapus akumulasi penyusutan, kemudian mencatat hasil pelepasan dan juga mengakui laba atau rugi pelepasan. Laba pelepasan tidak dicatat sebagai pendapatan operasional, melainkan sebagai keuntungan lain-lain. Sebagai kesimpulan, aset tetap merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan. Pencatatan aset tetap ini harus dilakukan sesuai PSAK 16, mulai dari pengakuan, pengukuran, perolehan, pengeluaran setelah perolehan hingga pelepasan. Pemahaman yang tepat mengenai aset tetap ini sangat penting agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan sesuai standar akuntansi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai aset tetap, perolehan dan juga pelepasan berdasarkan PSAK 16. Terima kasih perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.